Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan solehaku, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Insya Allah, pada pertemuan hari ini, Ustadz Galuh akan menjelaskan tentang fardu-fardu sholat dan niat sholat. Oke, kita langsung saja ke videonya. Untuk ananda-anandaku semuanya, jangan pernah di next, jangan pernah dicepetin, lanjutin saja seperti air mengalir. Oke, kita langsung dalam pembahasan ini. Langsung kita membahas apa tadi? Fardu-fardu sholat. Ustadz mau nanya dulu, fardu-fardu sholat itu ada berapa? Ada yang tahu? Ustadz kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Yaps, betul, ada 12. 12 kita uraikan lagi di sini. Kita sebutin satu-satu dan ananda-anandaku semuanya juga membantu untuk Ustadz Galuh menyebutkannya. Oke, yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, oke betul, niat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, apa? Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima adalah ruku. Yang keenam, yang kenapa? I'tidal. Yang ketujuh adalah sujud. Yang kedelapan, yang kedelapan di sini kita isi. Yang delapan itu adalah duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan adalah tumaninah. Ada yang tahu tumaninah itu apa? Tumaninah itu berdiam sejenak selama membaca doa. Ingat ya. Yang ke-10 adalah salam. Yang ke-11 adalah duduk ketika salam. Yang ke-12 adalah apa? Tertib sesuai urutan rukun sholat atau fardu-fardu sholat yang tadi kita sebutkan. Oke, Ustadz Galuh akan membahas. Ganti dulu tempat duduk. Tadi pegel di sini, Ustadz Galuh pindah ke sini. Yang pertama, kita munculin gambarnya di sini. Di sini sudah ada yang fardu yang ke-1 itu apa tadi? Berdiri bagi yang mampu. Ini adalah gerakan sholat yang suka ananda lakukan untuk melaksanakan sholat. Itu adalah berdiri bagi yang mampu. Kenapa Ustadz Galuh berdiri bagi yang mampu? Karena untuk orang sehat, dalam hal fisik kita sehat, kaki kita masih ada 2, kita ya mampu masih berdiri atau mampu berdiri. Bagaimana Ustadz kalau aku sakit, apakah masih bisa berdiri? Bisa, tentu saja, asalkan sakitnya tidak terlalu berat. Misalnya, Ustadz aku cuma sakit pilek, aku apakah masih bisa harus berdiri? Apa tidak? Masih, karena pilek tidak akan mengganggu kekuatan kita untuk berdiri, gitu loh. Misalkan, Ustadz aku sakit apa? Aku habis jatuh dari motor, terus atau aku habis jatuh dari sepeda, kaki aku, telapak kaki aku, amit-amit ya semuanya, bolong. Apakah aku masih bisa berdiri? Tidak dianjurkan untuk berdiri kalau seperti itu. Kalau merasa sakit, tidak mampu berdiri, lakukanlah untuk duduk bisa, berbaring bisa, asalkan niatnya jelas. Oke, kita lanjut lagi. Lihat lagi gambar di sini.
Di sini berdiri bagi yang mampu, berdiri tegak, bisa juga disebut berdiri yang tegak, berdiri bagi yang mampu. Nah, teman-teman di sini juga, ananda-anandaku semuanya juga, berdiri yang tegak ini kita sambil membaca apa? Ayo, ada yang lihat? Ada yang tahu? Ya, membaca niat. Niat apa? Niat sholat dong pastinya. Ya, niat sholat. Niat sholat sambil menghadap kemana sih kita berdiri tegak itu? Atau berdiri kokoh seperti tiang ini? Ya, menghadap kiblat dan mata kita harus melihat ke tempat sujud. Agar khusyuk, disebut khusyuk. Nah, udah kita hapus gambar ini. Teman-teman sudah paham. Yang berikutnya adalah tadi kan kata Ustadz juga sambil membaca niat. Ya, betul membaca niat. Tapi teman-teman atau ananda-anandaku semuanya pasti sudah tahu niat. Ya, niat sholat subuh, niat sholat asar zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Pasti semuanya sudah tahu porsi-porsi sholat atau niat sholat berikut. Tapi ananda-ananda semuanya dan soleh dan solehaku harus paham niat yang tadi itu sekarang kita dibagi menjadi 3. Ya, kenapa dibagi 3? Tunggu, sabar, keep calm, oke? Nah, yang 3 itu kan coba Ustadz pengen ngedengar atau bareng-bareng sama Ustadz kita niat sholat subuh. Usolli fardhu subahi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, niat tersebut yang tadi kalian atau Ustadz bacakan itu adalah niat untuk melaksanakan sholat saat sendirian atau tidak berjamaah. Paham? Karena ada adaan itu menandakan bahwa kita sholat sendiri, tidak berjamaah. Terus bagaimana Ustadz Galuh saat berjamaah? Ya, saat berjamaah juga menjadi 2 bagian. Berjamaah itu ada bagiannya kita menjadi makmum dan ada menjadi kita bagian menjadi imam. Sekarang kita bahas dulu yang jadi makmum. Yang jadi makmum ini adalah niatnya seperti ini. Usolli fardhu subahi rak'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Itu niat sholat subuh sama. Tapi yang membedakannya adalah itu digunakan saat kita berjamaah dan saat kita menjadi makmum. Paham? Harus diingatkan di garis bawah kata-kata untuk menjadi makmum itu adalah makmuman. Paham? Cukup paham ya? Tadi kita ulangi lagi. Untuk sholat yang pertama niatnya apa? Adaan. Yang kedua untuk menjadi makmum adalah makmuman. Oke? Paham? Paham dong pasti semuanya. Yang ketiga, yang berjamaah saat menjadi imam. Misalkan ananda semuanya dan soleh-solehaku semuanya mencoba menjadi imam di rumah atau di sekolahan nanti. Ini niatnya. Usolli fardhu subahi rak'ataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Itu yang membedakan adalah imaman, makmuman, adaan. Semuanya dari awal sampai akhir beda sama.
Dari awal sampai akhir itu sama. Cuman yang membedakannya itu adalah di saat rakaataini mustaqqiblati, adaan, makmuman, imaman, itunya. Kalau adaan itu tadi apa? Saat sholat sendiri atau tidak berjamaah. Kalau makmuman adalah saat membaca niat di kala teman-teman berjamaah atau menjadi makmum. Atau ada lagi yang terakhir tadi apa? Imaman. Imaman itu adalah saat ketika ananda-anandaku semuanya menjadi imam. Paham sampai di sini? Terus gimana Ustadz Galuh? Niat-niat sholat yang lain sama, cuman bedanya niat kan niat sholat subuh, niat sholat zuhur, niat sholat asar, niat sholat maghrib, niat sholat isya itu kan beda-beda. Ya tinggal kita misalnya yang adaannya diganti menjadi makmuman di saat teman-teman atau anak-anakku semuanya melaksanakan sholat berjamaah menjadi makmum, dan dirubah lagi saat menjadi imam. Kita contohin lagi di sholat zuhur ya. Sholat zuhur saat sendiri, gimana Ustadz Galuh? Usolli farado zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu sholat, itu niat sholat saat ananda semuanya melaksanakan dengan sendiri, tidak berjamaah. Terus gimana lagi Ustadz Galuh? Niat sholat zuhur saat berjamaah dan sama seperti yang tadi niat sholat subuh, diganti yang adaannya menjadi makmuman. Kita ulangi lagi sekali lagi. Usolli farado zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Nah, ingat, itu adalah niat sholat zuhur dikala teman-teman atau anandaku semuanya melaksanakannya secara berjamaah dan menjadi makmum. Paham? Paham dong pasti. Terus gimana yang menjadi imamnya Ustadz Galuh saat sholat itu? Sama, masih tetap sama. Terus kenapa sama? Ya sama dari niat awalnya, cuman yang diganti itu yang ada bacaan adaan, makmuman, dan imaman. Yang adaannya diganti di saat teman-teman menjadi makmum, diganti menjadi makmuman. Di saat teman-teman atau anandaku semuanya soleh dan soleha Ustadz Galuh menjadi imam, ya dirubah otomatis menjadi imaman. Paham? Cukup paham di sini? Sampai di sini paham? Paham. Ya. Cukup sekian dari Ustadz Galuh tentang penjelasan fardu-fardu sholat dan niat sholat. Semoga ananda-anandaku bisa menyerapnya atau mengingatnya, dan lebih baiknya dilakukan secara kontinu, berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ustadz Galuh juga ingin mengasih saran kepada kalian semuanya, tetap di rumah, jangan kemana-mana, dan jaga kesehatan. Cuci tangan maksimal 20 detik untuk menjaga imun tubuh kita semuanya. Bye bye, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.